Hello everyone, saya Cynthia Konilaia, mahasiswi di Universitas Quality Brastagi, Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas TPT saya yang bertema teknik dan strategi meningkatkan HOTS atau Higher Order Thinking Skills dalam proses pembelajaran di kelas. Berikut adalah penjelasannya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, HOTS atau Higher Order Thinking Skills atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, memahami, dan menerapkan, melainkan HOTS adalah meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tujuannya agar semua siswa berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam situasi nyata. Nah, apa-apa saja itu teknik dan strategi meningkatkan HOTS yang kita perlukan? Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan adalah pemicu utama HOTS. Hindari pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak, atau sekedar faktanya saja. Gunakan pertanyaan yang menuntut analisis, evaluasi, dan kreasi. Seperti dalam menganalisis, kita harus membuat pertanyaan yang contohnya seperti bagaimana dan apa saja perbedaan dan persamaan antara kedua konsep pertanyaan. Dalam kognitif mengevaluasi, contoh pertanyaannya seperti mengapa kamu setuju atau mengapa kamu tidak setuju, dan sebenarnya seberapa andal atau seberapa akurat data yang digunakan dalam artikel yang kamu temukan. Jelaskan. Nah, dalam kognitif mencipta, contoh pertanyaannya seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan ide-idemu sendiri, dan rancanglah sebuah solusi baru berbeda dari yang sudah ada. Nah, yang kedua teknik dan strateginya adalah menerapkan model pembelajaran berorientasi HOTS dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Hadirkan masalah yang nyata dari kehidupan sehari-hari, misalnya isu lingkungan, kemacetan, dan pengelolaan sampah. Langkahnya, identifikasi masalah, analisis penyebabnya ke cara alternatif solusi, dan uji solusi, dan terakhir simpulkan. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek atau PGBL, siswa belajar melalui mengerjakan proyek yang menghasilkan produk nyata. Contohnya, membuat kampanye lingkungan, merancang alat sederhana, menulis laporan penelitian kecil. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry, siswa menemukan sendiri konsep atau prinsip, bukan diberitahukan langsung oleh guru. Ini melatih keingintahuan, penalaran, dan kemandirian berpikir siswa. Yang keempat, diskusi kritis dan debat yang terstruktur. Bagikan siswa menjadi kelompok. Berikan topik yang memiliki berbagai perspektif. Siswa harus membuktikan argumen dengan data, bukan sekedar pendapat. Ini melatih analisis, evaluasi argumen, komunikasi, dan menghargai pandangan yang lain terhadap sesama sebagai siswa. Nah, yang ketiga, kita perlu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menantang. Kita perlu menciptakan analisis kasus yang nyata. Berikan berita, artikel, atau peristiwa, lalu minta siswa membedakan fakta, memisahkan fakta dari opini, dan mengidentifikasikan biasnya. Kita perlu menciptakan skenario bagaimana jika, simulasikan situasi alternatif untuk melihat konsekuensi logis dan sebuah keputusan.
Kita perlu pemetaan hubungan sebab dan akibat. Gunakan diagram dan peta konsep untuk melihat keterkaitan antar fenomenanya. Dan kita perlu menciptakan penalaran analogis, membandingkan konsep yang sudah dipahami dengan konsep baru untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Yang keempat, mengubah peran guru dan lingkungan belajar. Guru sebagai fasilitator, tidak satu-satunya sumber ilmu, melainkan berikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara lebih banyak. Beri waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan, tunggu beberapa detik agar siswa dapat memproses sebelum menjawab. Berikan scaffolding, bimbingan terhadap bertahap. Jangan langsung memberikan jawaban. Berikan petunjuk agar siswa menemukan solusinya sendiri. Ciptakan lingkungan yang aman. Siswa berani menyampaikan ide tanpa takut salah. Hargai setiap usaha berpikir siswa. Jangan dihakimi atau dituntut. Yang kelima, asesmen yang berorientasi HOTS. Gunakan soal yang menuntut penjelasan dan alasan, bukan hanya jawaban singkat seperti ya atau tidak dan faktanya saja. Berikan tugas yang beragam, esai, analitis, dan studi kasus, proyek, presentasi, dan debat. Nilai proses berpikir mereka, bukan hanya hasil akhir daripada siswa. Bagaimana siswa menganalisis, bagaimana mereka mempertahankan argumen, bagaimana solusi disusun oleh mereka, kita harus menilainya. Nah, kendala yang sering dihadapi dalam menerapkan HOTS dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama itu kebiasaan mahasiswa yang terbiasa menghafal dan menunggu jawaban dari guru. Keterbatasan waktunya. Pembelajaran HOTS biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada metode konvensional. Kesulitan menyusun pertanyaan dan soal yang benar-benar mengukur tingkat berpikir tinggi. Jumlah siswa yang banyak membuat perhatian individu sulit diberikan. Nah, langkah-langkah praktisnya kita bisa mulai dari pertanyaan yang menuntut mengapa dan bagaimana, bukan sekedar apa. Gunakan masalah dan konteks yang nyata dalam pembelajaran. Terapkan metode HOTS ini dalam pembelajaran metode PBL, PJBL, atau inquiry secara rutin dan bertahap. Beri siswa waktu dan ruang untuk berpikir, berdiskusi, dan berdebat. Nilai proses berpikir siswa bukan hanya pada jawaban akhirnya saja. Konsisten dan sabar, perubahan cara berpikir butuh waktu dan pembiasaannya. Nah, itu saja teknik dan strategi dalam menerapkan HOTS dalam pembelajaran di kelas. Itu saja penjelasan yang dapat saya jabarkan. Saya tahu banyak kekurangan yang di dalam video ini dan saya minta maaf. Saya berusaha akan meningkatkannya dari waktu ke waktu secara bertahap. Saya Cynthia Konila Ia. Sampai jumpa di video berikutnya.